Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Jadi kalau mereka bersyukur, kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Maghrib ini kita sudah masuk di detik-detik terakhir bulan Rajab. Bulan Rajab itu maknanya roja'ah, artinya kembali.
maksimal beribadah, taqarrub mendekat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi makanya rojabah itu maknanya roja'ah. Ibarat baju mulai kembali direndam sebelum dicuci, direndam di bulan Rajab, mulai pemanasan. Kalau olahraga yang pemanasan, biar nanti di bulan Ramadan tinggal kebutnya. Kecuali orang yang memang terbiasa dalam kebaikan-kebaikan yang maksimal, maka nggak perlu pemanasan karena hidupnya tiap hari sudah penuh dengan pemanasan dan olahraga. Nah, orang kalau nggak pemanasan terlebih dahulu, kalau tiba-tiba langsung lari kencang bisa bahaya, bisa cedera, kotor, bisa kram, bisa apa saja. Ramadan juga gitu. Kalau tiba-tiba dihajar, jret, ya rajin di 10 hari pertama. Setelah itu mengalami kemajuan. Soft masjid terawih mengalami kemajuan. Maksudnya apa, jumlahnya tambah sedikit. Kecuali di Surabaya. Di Surabaya itu ada sebuah masjid Surabaya, ada sebuah musola. Akhir Ramadan itu kalau kita lihat, kalau kita lewat di jalan, kita lihat dari luar, masya Allah, itu jamaah masih nyentuh pintu paling belakang. Jadi kan musolanya di jalan. Kalau kita lewat di musola itu, lewat di jalan itu kita lihat terawih itu masih sampai di pintu belakang jamaah. Rupanya kalau kita masuk ke musola itu, soft depannya itu kosong separuh, terus imam di tengah-tengah baru bikin soft sampai. Oh, rupanya pencitraan supaya kelihatan banyak jamaahnya. Itu di Surabaya ada. Itu tahun ya 90-an lah, bangsanya saya masih di Surabaya saat itu. Ada begitu. Tapi di sini nggak ada. Yang ada di kemajuan stopnya ya itu diantara sebab karena nggak pemanasan itu. Semangatnya itu semangat taring ayam, anget-anget taring ayam. Jadi anget di depannya aja, setelah itu pulang lagi. Makanya ini dari bulan Rajab ini kita bagi yang tidak terbiasa terutama ayo dibiasakan untuk mengadakan pemanasan amal soleh terkait dengan sholat malam, terkait dengan saum, terkait dengan infak sedekah, terkait dengan tilawah Al-Quran yang diharapkan nanti buat pas bulan Ramadan ketika kita ingin memaksimalkan itu bisa maksimal. Jadi ketika kita ingin memaksimalkan itu bisa maksimal. Nah, itu seperti itu. Nah, bisa dimengerti dalamnya. Terus nanti setelah ini tidak lama insya Allah masuk bulan namanya bulan Sya'ban. Sya'ban sumia bi Sya'ban kata para ulama li'anna fihi amalun shalih yatasyaqqaq. Jadi Sya'ban itu dari kata sya'bun artinya cabang. Jadi sumia bi Sya'ban li'anna fihi amalun shalih yatasyaqqaq. Jadi di sini amal kita mulai kita buat bercabang-cabang mulai banyak. Ibarat baju direndam di bulan Rajab, dikasih deterjennya di bulan Sya'ban. Dibumbui banyak kebaikan-kebaikan, ditingkatkan banyak kebaikan supaya tadi apa? Ibarat baju dikasih deterjen. Nanti bulan Ramadan dari kata Roma itu dihancurkan, dilunakkan, diucek-ucek. Kalau udah direndam dikasih deterjen sebelumnya, ucek-uceknya mudah rontok kerak-keraknya. Supaya maksimal pengampunan Allah bahkan pemaafan Allah untuk kita di bulan Ramadan, maka nanti masuk bulan Syawal dari kata salah artinya dibilas, dibersihkan. Bulan Syawal kita bersih suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah diharapkan pantas jadi tamunya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Bagi yang sudah berhaji semoga bisa kembali berhaji kembali. Amin. Insyaallah. Bagi yang belum berhaji semoga bisa segera berhaji bitaisir wa sa'adah wal karamah min ghairi ta'amil wa musyabatin innallaha ala kulli syai'in qadir wa filufin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram amin Allahumma amin insyaallah. Nah, kembali kepada bulan Sya'ban. Terkait dengan bulan Sya'ban yang insyaallah sebentar lagi akan masuk ke dalamnya. Ini ada beberapa hadis yang sahih
Yang saya himpun di sini paling tidak ada 4 hadis yang sahih. 3 itu persoalan yang sama, cuma ada 1 informasi yang berbeda dari yang 3 sebelumnya. Hadis yang pertama, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa, hatta naqula, hingga kami mengatakan la yuftir, beliau tidak pernah berbuka. Nabi itu kalau udah rajin puasa kayak nggak pernah ada bukanya, kayak nggak pernah ada nggak puasanya, puasa terus kalau pas lagi puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, tapi terkadang Nabi itu jarang puasa juga. Ada saja di mana Nabi itu jarang puasa, sampai kami melihat Nabi itu seolah-olah tidak pernah berpuasa. Jadi untuk perkara yang sunnah Nabi kadang sengaja meninggalkan. Saya ulang ya, untuk perkara yang sunnah Nabi kadang sengaja meninggalkan supaya tidak dianggap wajib oleh umatnya. Itu kalau Rasulullah. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi dan dia adalah melihat beliau banyak berpuasa selain dari bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu paling banyak puasa itu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Banyak berpuasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Kemudian hadis yang kedua, ma ra'aitu, adalah aku melihat an-nabiyya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa syahrain, 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, illa Sya'ban, kecuali bulan Sya'ban, wa Ramadan, dan bulan Ramadan. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan lain-lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih dan sanadnya sahih. Jadi Nabi pernah, ini kalau kata para ulama, enggak selalu pernah puasa Sya'ban dan Ramadan 2 bulan berturut-turut, pernah. Tapi enggak selalu, pernah. Nah, tapi ada juga ulama yang memaknai itu bukan 2 bulan berturut-turut. Saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban sampai orang Arab menyebut itu seolah-olah seluruhnya. Kalau pernah belajar mantiq itu ada istilah jami'un, ada kullun. Nanti kul itu dibagi 2, ada kul kulli, ada kul kulliyah. Kalau pernah belajar mantiq ya. Nah itu kalau dalam redaksi bahasa Arab itu kalau pakai kata jami seluruhnya itu berarti nggak seluruhnya. Pasti ada 1-2 yang tidak. Ada 1-2 yang tidak. Jadi kalau ada istilah mengatakan bahwa Nabi puasa 2 bulan berturut-turut di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, untuk bulan Sya'ban itu maknanya tidak seluruhnya, tapi saking banyaknya di hari itu beliau berpuasa sehingga seolah-olah seperti seluruhnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan oh tidak, itu memang 2 bulan berturut-turut, pernah tapi tidak selalu pernah. Ini yang menjadi saksi siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tadi istrinya yang lain yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, malah ini Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini di antaranya. Terus kemudian hadis yang ketiga dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka beliau menjawab, dzalika syahrun, bulan Sya'ban adalah bulan yafulun nas, di mana banyak orang lupa anhu tentangnya. Nah, bulan itu baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang turfa'u fihi al-a'mal, diangkat, dilaporkan amal-amal itu di pada bulan Sya'ban itu. Jadi bulan Sya'ban itu laporan tahunan. Jadi ada laporan harian pagi dan sore, ada laporan amal itu mingguan hari Kamis, ada laporan amal itu tahunan. Yang bulanan saya belum tahu. Yang tahunan itu bulan Sya'ban.
Jadi bulan Sya'ban itu bukan bulan tutup buku, bukan, tapi laporan amalan tahunan. Laporan tahunan itu di bulan Sya'ban. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, dilaporkan amal-amal itu kepada Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku senang sekali kalau amalku itu dilaporkan kepada Allah. Wa ana sha'im, sementara aku sedang berpuasa. Nabi itu senang kalau amalnya pas dilaporkan, Nabi sedang berpuasa. Nah, ini bulan Sya'ban itu apa? Laporan amal, bukan tutup buku. Kalau ada orang bilang itu tutup buku, bukan. Istilahnya yang Nabi pakai bukan tutup buku, tapi laporan tahunan. Laporan tahunan itu di bulan Sya'ban. Sepanjang bulan Sya'ban, bukan semata-mata hanya di nisfu Sya'ban, tapi di sepanjang bulan Sya'ban itu dilaporkan. Itu laporan tahunan terjadi. Dan Nabi senang sekali kalau amalnya dilaporkan sementara beliau sedang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, An-Nasai, At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan sanadnya dipasang oleh Syarabani dalam Irwaul Qadir dan Tamamul Minnah. Itu di antara ulama yang mensahihkan. Terus kemudian hadis yang keempat, ada 4 hadis yang saya sebut di sini. Ini hadis riwayat al-jamaah, sekelompok ahli hadis, dan dari semua jalur periwayatannya disahihkan oleh para ulama. Dari semua jalur periwayatannya disahihkan oleh para ulama. Redaksi hadisnya, yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah menatap kepada makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Allah itu menatap makhluknya setiap saat. Ada hadis secara khusus menyebutkan Allah menatap hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, berarti tatapannya tatapan khusus. Tatapannya tatapan khusus, bukan tatapan umum. Jadi Allah mengawasi hambanya itu, pengawasan Allah terhadap hambanya dibagi 2. Pengawasan Allah terhadap hambanya dibagi 2. Ada pengawasan secara umum, ada pengawasan secara khusus. Kalau pengawasan secara umum, saya ulang, setiap malam, setiap saat kita diawasi oleh Allah. Tapi khusus di pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah tatap hambanya secara khusus. Apa bukti bahwa Allah menatap hambanya secara khusus? Lihat lanjutan hadisnya. Allah menatap kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Terus lanjutannya, fayaghfiru li jami' khalqihi, maka Allah ampuni seluruh makhluknya. Coba lihat. Berarti tatapan Allah disertai dengan ampunannya. Tatapan Allah disertai dengan ampunannya. Berarti tatapan Allah khusus ini. Tatapan Allah enggak tatapan umum, tatapan khusus. Buktinya ada ampunan Allah di sini. Terus kemudian Allah akan ampuni seluruh makhluknya. Lanjutannya apa? Illa musyrikun au musyahid, kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bertikai. Orang yang bertikai, orang yang berantem. Ini susah, sudah selesai pemilu kayaknya. Sudah berantem. Aman. Jadi hati-hati itu. Hati-hati, jangan sampai kita pada malam nisfu Sya'ban itu, jangan sampai pada malam hari itu kita termasuk satu orang yang berbuat syirik. Hati-hati, cek akidah kita. Jangan sampai kita bersandar pada selain Allah, bergantung pada selain Allah, berharap pada selain Allah, apalagi nyembah selain Allah, bahaya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori syirik. Terus jangan sampai bertikai, berantem. Kata Nabi di hadis yang lain, al-kamaqat, tidak termasuk bertikai orang yang ditikai. Jadi tidak termasuk orang yang berantem, yang diberantemin itu maksudnya. Kan ada model orang itu, kita nggak mau berantem, kita nggak mau berkelahi, kita nggak mau berantem. Tapi tiba-tiba dia ngajak perang, ya kan kita nggak mau, dia ngajak kita nggak mau. Nah, adapun kita nggak mau berantem, kalau diberantemin itu nggak termasuk. Nah, yang berantemin tadi itu yang bermasalah. Nah, itu hati-hati. Jadi pada malam Sya'ban itu jangan sampai kita berantem. Kalau kita berantem, maaf,
takutnya kita tidak termasuk diampuni oleh Allah. Nah, saya sering ingatkan kepada para jamaah, terutama terkait dengan amaliyah pada malam nisfu Sya'ban. Saya sering bilang begini, janganlah kita meremehkan malam Sya'ban itu dengan mengatakan, udah kita malam nisfu Sya'ban biasa aja, nggak usah kita lebih-lebihkan, kan itu malam seperti malam-malam yang lain. Saya kadang nggak habis pikir, bagaimana mungkin orang beranggapan itu malam biasa, sementara hadisnya itu menyatakan Allah menatap secara khusus pada malam itu hamba-hambanya dengan tatapan ampunan. Coba lihat. Lalu bagaimana orang bisa mengatakan itu malam biasa? Padahal kalau kita coba lihat hadis itu adalah malam yang luar biasa. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa kemudian bentuk amalannya apa, memang di hadis itu tidak disebutkan. Jadi kalau menurut saya, karena ini malam yang bukan malam biasa, Sya'ban itu, maka jangan diremehkan malam itu. Hidupkanlah dengan amaliyah. Terserah mau Anda sifatnya pribadi di rumah atau Anda mau mengerjakan bersama-sama di masjid, itu di generasi tabi'in di mana sahabat masih itu berbeda pendapat ulama. Fakta sejarah ya, untuk kegiatan Sya'ban itu, untuk ulama-ulama generasi tabi'in di mana para sahabat juga masih hidup, itu di area-area yang dekat wilayah Romawi sama Persia itu banyak yang hidupkan malam Sya'ban itu. Tapi di wilayah-wilayah daerah Mekah, daerah Madinah itu memang tidak dihidupkan malam Sya'ban itu dalam bentuk kegiatan bersama, tapi masing-masing. Ustaz punya Ustaz ternyata di area-area di mana banyak orang Majusinya, di mana banyak orang Nasraninya, sengaja dihidupkan secara bersama-sama di masjid, rupanya punya nilai dakwah. Mekah Madinah memang mayoritas Muslim, jadi nggak dihidupkan pun mereka dihidupkan di rumahnya masing-masing. Cuma pesan saya satu, nggak usah berantem pada malam itu. Padahal di medsos kita berantem. Ini amalan di malam Sya'ban bid'ah, nggak ada dalil. Akhirnya orang berantem. Karena berantem akhirnya tidak masuk dalam kategori yang diampuni oleh Allah. Saya, naudzubillah min dzalik. Saya sering wanti-wanti di jamaah itu, terutama bagi yang nggak mau menghidupkan secara bersama-sama malam Sya'ban itu, saya sering bilang, tolong jangan berantem. Udah cukup Anda nggak sepakat itu aja, tidak usah berantem. Gitu aja. Kalau Anda berantem malam ini, malam Sya'ban itu maksud saya khawatir kita termasuk yang dimasukkan dalam hadis tadi, yaitu tidak diampuni oleh Allah. Karena ada dua model orang yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu pelaku kesyirikan dan yang kedua musyahid, orang yang berantem. Mengenai amalannya apa itu nggak ditentukan memang di sini. Amalannya apa itu terserah. Anda mau baca Quran silakan, Anda mau sedekah silakan, Anda mau silaturahim silakan, Anda mau perbanyak sholat malam silakan. Terserah, amalannya bebas. Anda mau perbanyak istighfar boleh, perbanyak sholawat boleh, terserah. Karena apa? Karena hadisnya tidak menentukan amalan apa. Tapi satu saya ulang, tolong jangan remehkan malam nisfu Sya'ban. Karena hadisnya ini riwayat al-jamaah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Hadis ini dikeluarkan oleh sejumlah imam ahli hadis, dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, As-Sa'labah radhiyallahu anhu, Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhum semuanya. Dan hadis di atas disahihkan dari semua jalur riwayatannya oleh para ulama ahli hadis. Kalau hadisnya sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban, kok ada orang meremehkan tentang malam nisfu Sya'ban? Nah, tapi memang amalannya tidak diatur, makanya bebas. Dan tidak ada aturan harus di masjid bersama-sama juga. Tapi kalau Anda mau silakan, tidak juga apa-apa. Fakta di masa salafus saleh sudah ada beda pendapat, sudah ada beda bentuk amalan. Yang satu mengamalkan bersama-sama di masjid, yang satu mengamalkan di rumah masing-masing. Yang penting jangan meremehkan malam nisfu Sya'ban, karena itu malam khusus, bukan malam sembarangan. Terutama jangan apa? Berantem. Makanya saya bersyukur itu pemilu sudah selesai. Mudah-mudahan tidak berantem, mudah-mudahan itu seperti itu. Sekarang pun kita juga nggak berantem.
kita cuma dipanas-panas ya. Oh, lanjut. Nah, itu ya rumusnya ya. Terus ada penjelasan tambahan dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang musabah. Ya, kalau ini bukan hadis, tapi tafsir Ibnu Abbas. Ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Qadar, saat pada ayat tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada kata amrun. Amrun itu Ibnu Abbas dimaknai dengan takdir. Jadi pada malam Qadar itu turun malaikat untuk membenahi takdir-takdir manusia. Kata beliau, kurang lebih beliau mengatakan, jadi gini, takdir makhluk hidup seluruhnya ini sudah tercatat dengan baik di Lauhil Mahfuz. Setiap saat Allah mengadakan penataan takdir. Mungkin ada orang yang berdoa, bersedekah, bersilaturahim, doa sedikit banyak itu menata takdir seseorang untuk kemudian menjadi lebih baik. Tapi penataan secara besar-besaran, penataan takdir secara besar-besaran itu Allah lakukan pada malam Qadar, kata Ibnu Abbas. Di takdir itu bukan kadang ditata ulang oleh Allah. Itu secara besar-besaran itu di malam Qadar. Makanya orang yang hunting malam Qadar, berburu malam Qadar itu, kalau dia sungguh-sungguh berburunya hingga dengan izin Allah dan ridhonya mendapatkan keutamaan malam Qadar, setelah malam Qadar itu yang bersangkutan biasanya akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir. Bukan cuma perubahan takdir, terjadi ledakan-ledakan perubahan takdir. Entah itu kesehatannya, maksudnya keberkahan pada kesehatannya, keberkahan pada rezekinya, keberkahan pada umurnya. Karena malam Qadar itu yang khas adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di malam Qadar itu malam yang diberkahi oleh Allah. Jadi ledakan perubahan takdirnya itu pada keberkahan pada rezekinya, keberkahan pada umurnya, keberkahan pada keluarganya, rumah tangganya, keturunannya. Dan itu gak tanggung-tanggung, itu terjadi ledakan perubahan takdir. Maka orang yang maksimal, saya ulangi, orang yang maksimal berburu malam Qadar dengan segala keutamaannya itu, kalau dia berhasil meraih keutamaannya, biasanya setelahnya itu dia akan mengalami ledakan perubahan takdir. Lanjutannya, ini kata Ibnu Abbas, hubungannya dengan Sya'ban, kata Ibnu Abbas. Nah, layak atau tidak layak seseorang dirubah takdirnya dengan ledakan perubahan takdir itu dinilai oleh Allah, dan staf penilaiannya itu dari nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu nanti hubungannya dengan malam Qadar. Dari mulai nisfu Sya'ban itu Allah mulai mengadakan penilaiannya. Jadi ibarat mulai masuk masa seleksi namanya. Nah, masa seleksi itu mulai nisfu Sya'ban itu semua diperhatikan oleh Allah. Dan akan dipilih siapa-siapa yang nantinya akan diledakkan perubahan takdir dengan perubahan takdir yang penuh dengan keberkahan. Umurnya barokah, rezekinya barokah, rumah tangganya barokah, dan begitu. Singkat kata, singkat cerita, mumpung kita insya Allah belum masuk bulan Sya'ban, dan insya Allah dan mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Amin. Di bulan Rajab, Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Amin. Nanti terutama di malam nisfu Sya'ban, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai akidah kita melenceng. Yang kedua, jangan sampai
Kalau istri ngajak berantem, cek, besok aja. Ya pokoknya malam itu kalau bisa jangan berantem. Tahan mulut, tahan lisan, tahan ya ketikan-ketikan tangan, komen-komen yang gak jelas itu, tahan dulu malam itu, karena jangan sampai malam itu kita termasuk yang tidak pantas mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, start dari nisfu Sya'ban itu Allah mulai mengadakan penilaian untuk siapa-siapa yang nantinya layak mendapatkan keutamaan malam Qadar, guna diledakkan dan perubahan takdirnya dalam bentuk keberkahan yang luar biasa. Semoga kita mendapatkan keutamaan itu ya. Amin. Nah, ini terkait dengan bulan Sya'ban. Setelah masuk bulan Sya'ban, masuk namanya bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini terkait dengan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Saya ulang ya, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini karena memang puasa Ramadan ini erat hubungannya dengan iman. Jadi puasa Ramadan itu bukan soal fisik yang kuat, tapi soal iman yang kuat atau tidak kuat. Karena orang yang fisiknya kuat sekalipun, kalau imannya bermasalah, nggak kuat puasa Ramadan. Saya mohon maaf, kalau jenengan keluar siang hari bulan Ramadan, di luar sana yang nggak puasa kebanyakan masih muda-muda. Justru kalau kita tahu yang tua itu malah selesai. Kadang anak-anak ya selesai, tapi yang bakal malah nggak selesai. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena persoalan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Allah tidak mengatakan kata Allah, Allah mewajibkan. Allah menggunakan kata kutiba. Kutiba itu passive voice, bina mabni majhul, diwajibkan. Kata para ulama, sengaja Allah tidak menyebut subjek yang memerintahkan, karena andaikan Allah tidak menyuruh manusia untuk berpuasa, niscaya manusia itu sendiri yang akan mewajibkan diri mereka untuk berpuasa, saking pentingnya puasa. Disengaja Allah tidak menunjuk siapa subjek yang memerintah, walaupun itu pasti Allah. Di antara hikmahnya kata para ulama, andaikan Allah tidak mewajibkan puasa, niscaya manusia itu sendiri yang akan mewajibkan diri mereka untuk berpuasa. Kenapa? Saking pentingnya puasa. Saya bukan kapasitas untuk bicara manfaat puasa secara medis, itu nanti wilayahnya dokter. Tapi silakan Anda baca aja beberapa referensi, beberapa informasi dari ahlinya tentang manfaat puasa. Itu baru manfaat jasmani, belum manfaat rohani. Itu baru manfaat duniawi, belum manfaat rohani. Manfaat duniawi itu udah luar biasa manfaatnya puasa. Jadi saya bilang, andaikan manusia tidak diwajibkan oleh Allah berpuasa, maka niscaya manusia itu sendiri yang akan mewajibkan diri mereka untuk berpuasa. Bisa dipahaminya? Nah, makanya Allah kutiba, diwajibkan alaikum atas kalian apa asyam. Siam bentuk jamak dari kata saum. Saum dari kata sauma yasumu sauman, artinya al-imsak. Imsak di sini bukan waktu imsak yang di kita itu, bukan. Itu waktu imsak itu 10 menit sebelum subuh. Itu kita masih boleh makan, minum masih boleh. Itu sebagian presenter TV banyak yang salah. Begitu masuk waktu imsak mereka teriak-teriak udah imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu salah. Yang betul waktu imsak itu kita masih boleh makan dan minum.
Bahkan di tengah-tengah sahur kok tiba-tiba ada adzan subuh sekalipun. Kalau dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud suruh terusin, tapi yang masih di tangan, bukan yang di meja makan, bukan yang masih di tangan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikatakan pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang sahur bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah sahur itu mau minum beliau, tiba-tiba ada adzan subuh. Beliau tanya, "Ya Rasulullah, boleh minum enggak?" Kata Nabi, "Silahkan." Terus beliau tambahkan, "Barang siapa yang sahur dan di tengah-tengah sahur dia mendengar adzan subuh, hendaklah dia segera menyelesaikan yang masih ada di tangannya." Saya ulang, bukan yang di meja makan, ya, yang di tangannya. Terus kemudian hendaklah dia segera minum 1 gelas, bukan 1 ceret. Ingat ya, 1 gelas, bukan 1 ceret. Nah itu, kecuali gelasnya seceret itu yang bapak. Lanjut. Jadi itu konteksnya orang Arab kalau di tangan kurma lah, 1 biji 2 biji lah, cepat habis. Kalau kita di piring, kalau tangan yang tangan piring itu tengkleng, tongseng, rendang, wah itu bisa 10 menit Pak itu, atau 15 menit. Kalau saran saya sih kalau untuk jenis makanan kita, begitu adzan subuh, kalau saran saya selesaikan yang di mulut aja, selesaikan yang di mulut, terus segera minum. Nah, kenapa kok masih boleh begitu? Allahu a'lam. Sependek yang saya ketahui ketika saya dulu kuliah ilmu falak, itu dosen saya menjelaskan dulu itu menjelaskan sudah menjadi kesepakatan para ahli falak. Saya ulang ya, sudah menjadi kesepakatan para ahli falak bahwa waktu subuh yang ditetapkan di jam-jam waktu sholat itu kayak tadi kan subuh jam 4.39. Tet bunyi adzan, sesungguhnya waktu subuh kurang 2 menit. Khusus untuk waktu sholat subuh, dari waktu yang ditetapkan oleh para ahli falak itu, begitu bunyi tet adzan, itu waktu subuh masih kurang 2 menit juga. Makanya Nabi mengatakan silakan makan yang masih sisa di tangan. Karena itu waktu subuh yang sesungguhnya kurang berapa? 2 menit. Jadi penetapan waktu subuh itu waktu subuh kurang 2 menit. Selain waktu subuh, adzan maghrib misalnya itu waktu maghrib sudah masuk 2 menit. Duhur, waktu duhur sudah masuk 2 menit. Selain subuh, kecuali subuh. Kalau subuh itu itu waktu subuh masih kurang 2 menit. Ini kesepakatan ahli falak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jadi asyam itu dari al-imsak, menahan diri. Karena memang substansi dari puasa itu menahan diri itu. Nah, karena manusia itu kalau nggak dikendalikan itu liar, bisa lebih parah daripada binatang. Bahkan lebih parah, lebih bejat, lebih sesat daripada binatang. Makanya manusia itu fitrahnya mesti dikendalikan. Karena kalau nggak terkendali bahaya. Makanya karena substansinya di pada pengendalian, orang yang puasa itu boleh marah, asal marahnya terkendali. Loh Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan kalau kamu diajak berantem katakan ini soal aku sedang berpuasa. Ya saya jawab juga, itu perang Badar terjadi di bulan Ramadan saja. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Apa terus itu nggak marah? Dalam konteks perang pasti marah. Tapi marahnya kaum yang beriman itu marah yang terkendali. Jadi orang puasa itu boleh marah, tapi marahnya harus terkendali. Bagaimana marah yang terkendali itu? Marah tanpa amarah. Marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Itu marahnya orang berpuasa. Tapi kalau marahnya pakai amarah nggak boleh. Apalagi marahnya nggak fokus, apalagi marahnya nggak ngasih solusi, nggak boleh. Harus ngasih solusi. Nah, oleh karenanya kemudian marahnya orang yang berpuasa itu harus terkendali. Terus kemudian soma yasumu sauman al-imsak, menahan diri. Berarti orang puasa itu juga boleh bersedih, boleh nangis, tapi nggak boleh merangkak. Karena ada orang yang ngomong orang puasa nggak boleh nangis, batal. Saya ngomong dulu sama
Orang puasa itu boleh nangis, yang nggak boleh itu merah, karena substansi dari puasa menahan diri. Kalau sedih nangis sampai merapat, ya berarti ya udah nggak sabar, udah nggak terkendali. Nah, supaya terkendali, silahkan nangis, silahkan bersedih, tapi nggak boleh merah. Itu catatan pentingnya di situ. Oh, lanjut. Nah, kutiba alaikum syiyam, tentu secara bahasa tadi maknanya al-imsak, menahan diri. Secara syar'i puasa itu definisinya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan minyak. Itu puasa saum. Jadi menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja hal yang dapat membatalkan puasa? Secara umum kata para ulama, yang satu yaitu dengan sengaja memasukkan benda cair dan atau benda padat ke 5 lubang yang ada di tubuh kita. 5 lubang, yaitu hidung, mulut, kuping, kubul, tubuh. Nah, itu nggak boleh dimasukkan dengan sengaja. Dalam arti sampai ke kedalaman. Kalau hanya bagian dalam yang masih luar itu tidak apa-apa. Makanya kata Nabi, orang yang berpuasa kalau nyedot air di hidung jangan terlalu dalam. Boleh kan jangan terlalu dalam. Kalau orang-orang kuping jangan pakai kata yang sampai itu terlalu dalam itu jangan. Jadi yang di bagian luarnya saja. Kalau terlalu dalam nanti ada mati. Nah, demikian juga kalau kuil, atau kili-kili ngaku bulu ayam, itu jangan nanti aja itu. Nah, termasuk juga berumur, jangan itu juga. Ya, termasuk kalau nggak bisa pup, jangan sampai pakai gulkolak yang dimasukkan ke tubuh itu. Nah, kalau kubul, kalau untuk perempuan ya ada pemeriksaan melalui vaginanya, dimasukkan kamera untuk tidak bagian dalam organ tubuhnya. Di saat itu juga jangan dilakukan di siang hari di bulan Ramadan karena takut membatalkan puasa. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya karena sudah ada. Silakan yang mau ada.
semarak. Masalah itu masalah yang lain. Silakan Pak yang mau tanya. Soal tadi temanya atau di luar tema boleh, terutama masalah hukum, karena sebentar absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang berat itu berantem tadi, berkelahi. Kan bisa saja ya. Mungkin sehari sebelum diskusikan rumah tangga berantem. Kan hukumnya kan 3 hari ya. Harus apa namanya bauan gitu ya. Dari curahan gitu ya. Nah itu kan berantemnya kemarin hari ini, misalnya diskusinya besok pagi. Itu dikategorikan berantem atau enggak? Yang penting itu satu, posisikan diri kita itu bukan sebagai musyahid, bukan sebagai orang yang sedang aktif berkelahi, tapi posisikan kita ini pada posisi yang sebenarnya tidak mau berantem tapi diajak berantem. Nah, ini saya mohon maaf, itu fakta di lapangan. Misalnya saya mohon maaf, suami istri, suami nggak mau ribut sebenarnya, tapi si istri ini bawanya pengennya ribut. Ya, yang penting bapak jangan terbawa emosi untuk ikut ribut, itu yang terpenting. Nah, jadi yang penting pada posisi di mana bapak aslinya tidak mau ribut, cuma diajak ribut, maka posisinya pada posisi bapak itu lapang dada, memaafkan, gak meladeni lah, gak meladeni. Nah, kalau bapak meladeni, akhirnya saling berantem. Nah, itu yang saya khawatir Pak, walaupun berantemnya kemarin, karena bapak meladeni terus sampai paham susahnya itu, saya khawatirnya itu masih masuk dalam kategori menurut saya yang saling berantem. Nah, jadi kalau bisa, walaupun berantemnya kemarin, dari kemarin bapak berantem itu usahakan bapak jangan berposisi sebagai orang yang meladeni. Pokoknya diomeli bocor, iya dek, hati-hati yang bisa diucapkan ya, hati-hati. Pokoknya bapak posisi ngalah aja, ya gitu. Memang harus gitu. Ya, tapi masalahnya kan istri kita kan nggak kena, kita juga nggak mau. Dan makanya kan diingatkan lah, pas bojo ngomel-ngomel, sama ini mas, si bapak kayaknya, iya. Kalau kita nggak nanggapi, istri saya termasuk gak berantem. Nah, bapak tidak termasuk yang berantem dulu, bapak yang ini bapak dulu kan? Iya kan? Yang ini bapak dulu, Nah, sambil pas istri ngomel itu loh, bapak sambil ngomong gini, iya, saya nggak lebih bisa diusahakan, iya, hati-hati loh jadi Pak Ustadz ini loh. Nah, jadi sambil ngomong iya sambil diingatkan istri kita. Ya. Saya biasanya gini, kalau saya pribadi, kalau udah mau menjelang usahakan itu saya wanti-wanti ke istri ke anak-anak. Jadi kalau mau berantem jangan sekarang mas, nanti aja. Tapi saya ulang, itu tidak niat untuk berantem, bukan. Namanya manusia, kan. Terutama anak-anak. Insya Allah sih saya kalau istri beres alhamdulillah. Cuman kadang yang nggak beres anak-anak kadang anak-anak itu kadang namanya anak-anak ya, itu susah kalau dikendalikan. Yang mesti kecil terutama, kalau nggak mesti gede sih bisa dikendalikan. Ya itu agar bagaimana orang tua itu jangan sampai berantem dengan anak. Kan kadang mohon maaf nih, orang tua sama anak itu kalau anak masih kecil kan kadang berantem perkara jajan, perkara mainan, perkara apa kan. Ya makanya harus dikondisikan sebaik mungkin. Andaikan terpaksa harus mohon maaf agak berlaku keras pada anak dalam konteks mendidik, pokoknya jangan posisinya sebagai orang yang sedang berantem. Jangan malu Pak, masa orang tua melawan anaknya kan malu. Masuk anak mama, saya lawan gitu kan baik masa lawan anak kan jadi anak. Ini maaf saya ngomong anak. Ya saya kira itu ya.
Ada lagi Pak yang mau tanya? Terima kasih. Masalah berat. Jadi bukan berarti siapa yang mulai kau yang mulai gitu kan? Bukan. Bukan itu ya. Baik yang mulai, berarti kita lebih baik kalau perlu mungkin meninggalkan tempat ya. Pokoknya jangan ladeni. Jangan diladeni. Kalau diladeni kalau di situ terus kayaknya kita terpakai terus. Iya betul. Jadi lebih baik pergi aja kerja. Oh, dan satu lagi nih ada yang puasa yang betul-betul dari bulan Rajab, Syawal dan Ramadan. Ya secara gini, saya kemarin ditanya orang, Ustaz, saya puasa Rajab udah dapat 15 hari ya dia. Saya udah puasa Rajab dapat berapa 15 hari. Terus saya kemarin ngaji sama Ustaz titik-titik. Kata Ustaz itu hadis puasa di bulan Rajab itu dhaif Ustaz, kata dia. Saya tanya, kata siapa dhaif? Kata Ustaz titik-titik itu. Sependek yang saya ketahui, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud bahwa di antara amalan yang disunahkan di bulan yang mulia adalah puasa, saum. Memang hadisnya tidak disebut secara khusus, Rajab enggak, tapi hadis itu umum. Jadi amalan yang paling utama di bulan mulia yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, hadisnya sahih Abu Dawud adalah berpuasa. Jadi kalau Bapak berpuasa di bulan Rajab, hukumnya sunnah pakai hadis umum riwayat Abi Dawud tadi itu. Nah, hanya saja yang didhaifkan oleh para ulama itu keutamaannya. Kan ada itu puasa Rajab hari pertama dan begini, itu yang didhaifkan oleh para ulama. Tapi kalau puasanya sahih, tidak ada masalah. Hadisnya sudah terdapat. Jadi andai kan misalnya Bapak puasa bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 30, nanti lanjut ke bulan Sya'ban sampai nanti ke bulan Ramadan sekali waktu, jangan selalu ya, itu silahkan. Nah, yang kasus Abu Bakar marah kepada orang yang puasa bulan Rajab itu karena yang bersangkutan menganggap puasa bulan Rajab itu sama dengan bulan Ramadan. Jadi ada sebagian orang di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang puasa Rajab, yang memperlakukan puasa Rajab itu seperti puasa Ramadan, itu yang beliau marah, nggak boleh. Jadi jangan memperlakukan puasa Rajab seperti bulan puasa Ramadan. Maksudnya jangan diwajibkan itu maksudnya. Selama kita meyakini itu sunnah, nggak ada masalah. Ya, saya kira itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ada lagi Pak? Ada lagi yang lain silakan. Cukup ya, baik kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat buat dini wal dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah dini wal dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita.